Assalamualaikum, halo semuanya. Saya akan memaparkan hasil laporan rencana aksi orientasi PPPK yang berjudul Edukasi DBD, Demam Berdarah Deng, pada pasien rawat inap pada unit kerja ruang DRS, Mall, Hatta, RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya perkenalkan saya Jamila, AMD, CAP. Saya sebagai perawat terampil di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Bab 1 Latar Belakang. Berdasarkan UNO 20 tahun 2025, PPPK, PPPK, dan PPPK mempunyai 3 fungsi diantaranya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang diantaranya dalam pasal 3 huruf B, yang menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN No. 289 KPDP 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Maksud 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Waktu, pada tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 14 April tahun 2025 dengan agenda 1. Sikap perilaku bela negara, genda-genda, nilai-nilai dasar ASN. Agenda 3. Kedudukan dan peran PPPK untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah masing-masing instansi dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom yang sudah tertata dengan rapi baik penugasan, materi asinkronus dan sinkronus, video dan presensi kegiatan. Bab 2 Nilai dan Etika Pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 sampai tahun 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman. SOTK OPD, Unit Kerja. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Stop Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang, periode 5 tahunan. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode
awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. 2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintahan daerah. 3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan, key success factor, dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. 4. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, serta 5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. SOTK-OPD, Unit Kerja RSUD ARJ AWUN AGUN. Visi RSUD ARJ AWUN AGUN. Periode tahun 2025 sampai tahun 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Struktur organisasi RSUD Arjawinangun. Bab 3 Nilai dan Etika OPD. Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. A. Mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan layanan penunjang. B. Meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal forma (STR). C. Akreditasi rumah sakit. Program-program indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. A. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. B. Pembinaan lingkungan sosial. C. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. D. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS jiwa, RS paru-paru, RS mata. E. Standarisasi pelayanan kesehatan. F. Peningkatan disiplin aparatur. G. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. H. Meningkatan keselamatan ibu dan anak. Struktur organisasi ruang DRS, MOL, Hatta, RSUD ARJ AWUN AGUN. Bab 4 Rencana Hasil Kerja PPPK. Media edukasi yang digunakan berupa leaflet dan video edukasi. Berikut kegiatan edukasi. Bab 5 Penutup. Kegiatan yang dilakukan mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan edukasi penyakit DBD, membuat desain leaflet yang akan disebarkan di ruangan DS, MOL, Hatta. Menyebarkan leaflet seputar edukasi penyakit DBD, melakukan sosialisasi melalui media leaflet. Manfaat: meningkatkan penyebaran informasi, menambah pemahaman pasien dan keluarga pasien tentang edukasi penyakit DBD. Tercipta informasi yang sehat dan bermanfaat bagi pasien dan keluarga pasien, cara mencegahnya sehingga tercipta informasi yang sehat dan bermanfaat bagi pasien dan keluarga pasien. Kesimpulan, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, demam berdarah dengue (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue, yang sarana penularannya berasal dari beberapa jenis nyamuk antara lain Aedes aegypti. Di dunia, nyamuk Aedes aegypti ini merupakan nyamuk yang paling cepat berkembang biak. Pusdatin Kemenkesri 2018. Demam berdarah dengue (DBD)
dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.